Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali. Saya doakan semoga teman-teman petani di Nusantara Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pada kali ini saya akan menyampaikan topik tentang 5 prinsip sukses pengolahan tanah untuk budidaya tanaman cabai. Teman-teman, sebenarnya tanaman cabai yang tampak dan kita lihat itu hanyalah separuh dari tubuh tanaman itu, sedangkan yang separuh lagi tidak kelihatan karena berada di dalam tanah. Kalau yang kita lihat separuh yang di atas berupa daun, batang, ranting buah-buahan, buah cabai tampak sehat dan segar, berarti yang di dalam tanah, di dalam perakaran itu juga sehat dan segar. Apa yang di atas cerminan dari apa yang ada di dalam tanah. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa pengolahan tanah itu adalah sangat-sangat penting. Maka di sini saya sampaikan 5 prinsip pengolahan tanah yang apabila kita perhatikan dan kita laksanakan, insya Allah tanaman kita akan sehat, subur, dan produktif. Tujuan dari pengolahan tanah yang baik adalah untuk mendapatkan tanaman yang tumbuh hijau, subur, sehat, rimbun, dan mencapai hasil panen yang memuaskan. Pengolahan tanah yang baik itu adalah awal dari keberhasilan. Maka mempelajari prinsip-prinsip pengolahan tanah yang baik adalah sangat penting. Ibarat pabrik, maka pengadaan bahan bakunya itu ada di daerah perakaran. Kualitas bahan baku, volume bahan baku, ketersediaan bahan baku, pengangkutan bahan baku, ini manajemennya adalah ada di daerah bawah, daerah perakaran, di dalam tanah. Sedang mengolah bahan baku menjadi produk jadi, yaitu buah cabai, tempatnya ada di daun. Produk jadi itu berupa buah cabai yang dapat kita saksikan menghiasi kerimbunan tanaman. Cermin dari keberhasilan dapat kita lihat di kerimbunan buah cabai dan sampai seberapa banyak buah cabai itu akan kita panen. Dan berapa persen buah cabai yang sehat itu juga cerminan dari keberhasilan. Keberhasilan ini dimulai dari pengolahan tanah dan diteruskan dengan pemeliharaan lanjutan. Teman-teman, yang dimaksud dengan pengolahan tanah yang aman adalah yang mengutamakan kesehatan tanaman, karena hampir semua penyakit yang menyerang tanaman itu berasal dari tanah
Sedang yang dimaksud dengan pengolahan tanah yang menguntungkan adalah pengolahan tanah yang menghasilkan tanaman yang subur dan produktif. Dan yang dimaksud pengolahan tanah secara keseluruhan adalah semua perlakuan di lahan, mulai dari mengolah tanah sampai lahan itu ditanami. Itu yang namanya pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah itu meliputi 1. Pembajakan, 2. Penggemburan tanah, 3. Membuat bedengan, 4. Penyebaran pupuk organik, 5. Penyebaran dolomit, 6. Penyebaran pupuk pabrik, 7. Penyemprotan mikrobia penyubur tanah atau pupuk hayati, 8. Pengaduan pupuk dasar dengan tanah, 9. Merapikan bedengan, 10. Penyiraman air ke bedengan, 11. Penutupan mulsa plastik, 12. Pendiaman sebelum tanam. Urutan ini hanya gambaran, pada umumnya bisa berubah sesuai dengan keadaan. Kalau tanah sudah gembur, bisa langsung dibuat bedengan dan parit-parit pembuangan air. Bisa juga pembuatan bedengan dulu, baru kemudian penggemburan. Tergantung dari keadaan, situasi, dan kondisi. Pengolahan tanah itu melewati beberapa tahapan yang harus kita lakukan dengan hati-hati. Manajemen pengolahan tanah harus kita barengi dengan manajemen hati. Lakukan dengan hati yang tenang, senang, optimis, dan tawakal. Kita sudah berusaha maksimal, kemudian hasilnya kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih. Adapun kunci-kunci atau prinsip-prinsip pengolahan tanah yang benar harus kita pahami dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Antara lain meliputi prinsip yang pertama, menjamin kecukupan air dan udara tersedia untuk tanaman dan tersedia juga untuk pertumbuhan mikroorganisme penyubur tanah. Keadaan ini bisa dicapai dengan cara mengolah tanah sampai gembur dan dalam. Proses penggemburan yang biasa kita lakukan dengan cangkul atau rotari membuat butir-butir tanah atau agregat tanah terurai, menyebabkan terbentuknya ruang-ruang di dalam tanah yang berukuran sangat kecil yang dinamakan pori-pori mikro dan pori-pori makro. Air tersedia untuk tanaman berada di dalam pori-pori mikro, sedang pori-pori makro diisi oleh udara, dan sebagian kecil pori-pori makro diisi oleh air sebagai air cadangan. Pada kondisi yang tidak kita inginkan, di mana pori-pori makro lebih banyak terisi air, menyebabkan akar tidak bisa bernapas, menyebabkan sel-sel akar mati dan terjadi pembusukan. Pada akhirnya tanaman layu dan mati.
Hal ini terjadi biasanya karena waktu hujan air sempat menggenang, tertahan menggenang, karena pembuangan air tidak lancar. Bisa juga terjadi hal sebaliknya, pori-pori mikro lebih banyak terisi oleh udara. Ini yang dinamakan kekeringan. Akar tidak bisa menyerap larutan unsur hara yang pada akhirnya tanaman layu dan mati. Hal ini disebabkan karena kekurangan pasokan air ke dalam tanah. Sedang kehilangan air lewat transpirasi daun atau penguapan daun lebih besar. Biasanya terjadi pada musim kemarau atau awal musim kemarau. Padatnya tanaman tumpang sari dan gurma yang terlambat membersihkannya akan mempercepat terjadinya kekeringan di dalam tanah. Karena transpirasi terjadi pada banyak tanaman. Tanaman yang pemupukannya secara organik atau pupuk nitrogen waktu pertumbuhan awal diberikan lebih hati-hati, akan lebih kuat menghadapi kekeringan. Prinsip yang kedua, berilah bahan organik dan mikrobia laktogen yang cukup. Bahan organik berasal dari pupuk kandang apabila mempunyai ternak sendiri. Apabila tidak mempunyai ternak, kita bisa mengumpulkan limbah pertanian dan rumput di sekitar lahan. Limbah pertanian kita kumpulkan dan diproses di tempat khusus atau tempat yang kita sediakan di lahan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan dibuka. Mikrobia laktogen adalah mikrobia yang menguntungkan, sedang yang mikrobia yang merugikan disebut patogen. Tanah yang subur adalah tanah yang hidup dan terjadi dinamika kehidupan di dalam tanah. Makhluk hidup yang berukuran mikro yang jumlahnya triliunan di dalam tanah. Semuanya hidup dan beraktivitas dan menghasilkan beraneka ragam nutrisi bagi tanaman berupa unsur hara makro, mikro, dan senyawa organik. Supaya produksi unsur hara oleh mikrobia di dalam tanah berlangsung terus-menerus, berkelanjutan, maka beberapa faktor harus kita perhatikan. Faktor yang pertama adalah stok bahan organik atau pupuk organik padat sebagai makanan mikrobia. Kita berikan dalam jumlah yang cukup. Kemudian mikrobia di dalam tanah yang jumlahnya banyak dan jenisnya juga banyak dan berkualitas. Bibit mikrobia ini yang dinamakan pupuk hayati. Pupuk yang isinya makhluk hidup, bakteri dan jamur laktogen. Dan kita bisa membelinya di toko pertanian yang sudah banyak dikenal seperti EM4, M21, Anfus, Oriza Plus, Petrobio, Florawan, dan lain-lain. Atau
kita bisa membuat sendiri dengan mudah yang namanya PJBR, atau bisa juga kita membuat mol nasi. Atau kalau kita ingin memilih yang paling sederhana, mudah, dan gratis adalah tanah papringan. Ambillah tanah papringan yang bercampur dengan daun bambu yang sudah lapuk dan tanah papringan yang bercampur dengan akar serabut bambu yang masih segar. Sebarkan paling enggak minimalnya 50 kilo ke lahan seluas 1000 meter persegi. Peran mikrobia selain menghasilkan nutrisi bagi tanaman, juga menghasilkan humus dari hasil dekomposisi bahan organik menghasilkan humus. Humus ini banyak fungsinya di dalam tanah, antara lain meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, sebagai penyangga pH tanah supaya pH tanah tidak mudah ngedrop, juga mengikat unsur hara supaya unsur hara tidak mudah hilang dari dalam tanah, dan menjaga tanaman supaya tidak mudah stres. Prinsip yang ketiga adalah pemberian pupuk pabrik dan dolomit. Pupuk pabrik sekarang ini harganya semakin tidak terkejar oleh petani. Karena itu, kita harus bijaksana dan hemat dalam aplikasinya. Saya menyarankan pupuk yang kita gunakan sebagai pupuk dasar adalah SP36 atau TSP atau Vertifos. Pilih salah satu. Ini adalah pupuk fosfat. Pupuk fosfat ini sifatnya slow release atau melepaskan unsur hara secara pelan-pelan dan sifatnya awet di dalam tanah. Maka cocok untuk digunakan sebagai pupuk dasar. Di dalam tanah itu, kalau kita sudah memberikan pupuk organik dan pupuk hayati, maka di sana ada bakteri yang bekerja memproduksi unsur nitrogen di dalam tanah, bakteri Rhizobium dan Azotobacter. Bakteri itu menambat nitrogen dari udara dan dirubah menjadi nitrogen dalam bentuk yang bisa diserap oleh akar tanaman. Maka kita tidak perlu lagi menambahkan pupuk pabrik yang mengandung nitrogen seperti misalnya NPK bila kita sudah menggunakan pupuk organik dan pupuk hayati. Bagaimana kalau kita tetap menambahkan NPK sebagai pupuk dasar? Ya, tentu akan menambahkan jumlah nitrogen di dalam tanah yang pada akhirnya menambah kesuburan tanaman. Tanaman yang terlalu subur pada awal pertumbuhan karena dimanja dengan nitrogen, sebaiknya kita hindari karena akan menyusahkan perawatannya. Pupuk nitrogen sebaiknya kita berikan sebagai pupuk susulan sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Bisa menggunakan pupuk DAP atau KNO3 merah waktu awal pertumbuhan.
Berapa dosis pupuk fosfat yang kita berikan sebagai pupuk dasar sebaiknya? Bisa sebagai ancar-ancar sekitar 30 gram per tanaman. Berarti kalau tanamannya 1000, pupuk fosfatnya SP36 atau TSP atau Vertipos sekitar 30 kilo. Mau bisa kurang, bisa lebih, ya ancar-ancarnya itu. Kalau NPK, kalau memang Anda sudah terbiasa menggunakan NPK, mau tetap pakai, ya jangan banyak-banyak. 10 gram aja lah per tanaman. 1000 tanaman 10 kilo itu maksimal. Itu nanti malah pupuk NPK yang 10 kg ini per 1000 tanaman bisa mempercepat aktivitas kegiatan mikroorganisme dalam tanah, karena mikrobia itu juga butuh pupuk unsur hara, butuh makanan, tidak hanya bahan organik. Dia kalau diberi pupuk, dia juga serap untuk makanannya, karena bakteri, jamur itu adalah termasuk dalam golongan tumbuhan. Berarti dia kalau diberi unsur hara, dia juga kerjanya akan semakin aktif. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau untuk pupuk dasar ya NPK 10 gram aja lah kira-kira per tanamannya, dan disebarkan sebagai pupuk dasar. Kemudian dolomit itu walaupun harganya murah, tapi jangan diremehkan. Dolomit itu mengandung unsur kalsium dan magnesium. Keduanya merupakan unsur hara makro. Dan fungsi dari dolomit selain sebagai pupuk, dia itu juga untuk menaikkan pH tanah atau menjaga supaya pH tanah tidak mudah turun. Meskipun pH tanah waktu pengolahan tanah kita ukur keadaannya itu netral, maka saya tetap menyarankan diberi dolomit dengan pertimbangan bahwa ketika tanaman cabai usia produktif, sering pH tanah menurun. Ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas tanaman, atau produktivitas tanaman menurun lebih cepat, atau panen cabai tidak berlangsung lama. Penurunan pH tanah itu tidak hanya mempengaruhi melemahnya penyerapan unsur hara tanaman saja, tapi juga mempercepat penyakit di dalam tanah berkembang, karena kondisi tanah masam, pH tanah rendah itu mendorong perkembangan penyakit lebih cepat. Jadi kalau mikrobia patogen atau mikrobia penyakit itu dia berkembang lebih cepat pada tanah masam. Sedang mikrobia yang menguntungkan atau mikrobia laktogen itu dia berkembang pada kondisi tanah yang netral. Prinsip yang keempat yaitu mengatur aliran air irigasi dan
aliran air drainasi sesuai kebutuhan. Air irigasi adalah air yang masuk ke lahan sesuai yang kita butuhkan. Terutama waktu pengolahan tanah, air ini sangat dibutuhkan. Ketika bedengan sudah selesai pembuatannya dan sudah akan ditutup dengan mulsa plastik, maka perlakuan terakhir adalah menyiramkan air ke bedengan dalam jumlah yang cukup. Penyiraman dilakukan sampai kenyang, terutama bila musim kemarau. Air ini akan disimpan di dalam tanah, dan kemampuan tanah menyimpan air ini sangat tergantung dari jenis tanah, kegemburan tanah, dan pupuk organik. Semakin banyak air yang tersimpan, semakin bagus. Sebaiknya kita mengenali kemampuan tanah lahan kita dalam menyimpan air. Apabila kemampuan menyimpan airnya lemah, kita harus berusaha memperbaikinya dengan teratur dari musim ke musim. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan pupuk organik sebanyak-banyaknya jauh hari sebelum digunakan. Kapan digunakan? Yaitu waktu pengolahan tanah. Gunakan cara yang cerdas untuk mengumpulkan pupuk organik. Siapkan satu tempat khusus untuk mengumpulkan bahan organik di lahan. Lebih bagus berupa bangunan yang sederhana yang ada atapnya. Bahan organik sebagai bahan pupuk bisa berupa limbah tanaman dari tanaman apa saja, daun apa saja silahkan. Bisa juga berupa rumput liar yang tumbuh di sekitar lahan kita. Kita sempatkan ngarit untuk mengumpulkan bahan organik yang banyak. Jadi ngarit itu tidak hanya untuk ternak, tapi ngarit itu juga bisa kita lakukan untuk mendapatkan bahan organik yang banyak untuk bahan pupuk. Jangan lupa disiramkan larutan dekomposer E4 atau M21 atau yang lain. Larutan EM4 ini bisa diganti dengan tanah papringan yang bercampur dengan daun bambu yang sudah lapuk. Ini fungsinya sebagai dekomposer. Taburkan di atas rumput atau daun-daun setiap kali habis ngarit. Gunakanlah bahan organik yang sudah terkumpul itu, kita aplikasi waktu pengolahan tanah. Apabila kondisi bahan organik belum matang atau belum menjadi pupuk kompos, tetap bisa kita gunakan dengan cara taruh bahan organik itu di tengah bedengan dan kedalamannya kira-kira 20 cm dari permukaan bedengan. Apabila Anda melakukannya setiap pengolahan tanah, tanah Anda akan berubah menjadi tanah yang subur dan kuat menyimpan air. Dan tanaman cabai tidak mudah mengalami kekeringan. Tanaman menjadi subur dan produktif dan sangat hemat biaya belanja pupuk. Bahan organik yang kita taruh di tengah bedengan yang kedalamannya 20 cm tadi,
itu untuk cadangan nutrisi buat tanaman waktu tanaman sudah dewasa. Sedangkan untuk pertumbuhan awal kita sebarkan pupuk yang sudah jadi, pupuk kompos yang sudah jadi, sebarkan di permukaan tanah, kita aduk bersama dolomit bersama pupuk SP36. Setelah disemprot dengan dekomposer, larutan dekomposer. Kemudian air drainase atau air pembuangan. Ini tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Sebagai penyuluh, saya pernah waktu hujan deras mengunjungi lahan-lahan cabai milik petani dari satu lahan ke lahan berikutnya. Ternyata ada beberapa lahan yang tergenang atau air hujan tidak mengalir lancar, melainkan tertahan dan surutnya lama. Ini terjawab sudah laporan dari beberapa petani yang mengeluhkan bahwa tanamannya banyak yang layu. Ternyata penyebabnya adalah tergenang ketika hujan. Air tidak segera pergi, melainkan tertahan agak lama. Hal ini menyebabkan pori-pori makro terisi air, akar tidak bisa bernapas sehingga sel-sel akar mati dan menyebabkan kelayuan tanaman. Jadi yang perlu diwaspadai adalah jangan ada air hujan, air permukaan yang masuk ke dalam lahan tanaman cabai kita tidak menyadari. Tahu-tahu tanaman kita pada layu, taunya itu penyakit. Ini harus hati-hati. Kemudian prinsip yang nomor 5 adalah pendiaman lahan kita diamkan. Ini betul-betul sangat penting. Ketika waktu pendiaman berjalan, bakteri dan jamur laktogen dari pupuk hayati yang kita berikan akan bekerja terus-menerus memproduksi unsur hara. Bahan organik yang masih mentah, misalnya pupuk kandang, dalam masa pendiaman akan diproses menjadi pupuk yang sudah siap diserap akar. Pada masa pendiaman, cacing tanah akan bekerja membuat lorong-lorong sehingga kesuburan tanah menjadi lebih homogen. Dolomit yang kita sebarkan bekerja menaikkan pH tanah menjadi netral, sehingga tanah betul-betul sudah subur dan sudah siap ketika dilakukan penanaman. Yang sering terjadi adalah pemakaian pupuk kandang yang masih mentah atau pupuk belum siap. Maka pendiaman lahan sebelum tanam menjadi wajib bila ingin tanaman tumbuh dengan normal. Pada waktu masa pendiaman untuk tanaman cabai, biasanya petani mengisi dengan tanaman sayuran sebagai tanaman tumpang sari. Hal ini adalah baik, tetapi ada plus dan minusnya. Nilai baiknya adalah ada penghasilan lebih cepat, bisa untuk biaya tanam cabai.
nilai tidak baiknya adalah banyak unsur hara dan cadangan air yang ada di dalam bedengan berkurang diserap oleh tanaman tumpang sari. Terutama pada musim kemarau, berkurangnya air dalam bedengan yang diserap oleh akar tanaman tumpang sari dan apalagi ditambah gulma yang tumbuh di samping bedengan yang terlambat membersihkannya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Hati-hati, jadi ini perlu diperhatikan. Yang pertama, unsur haranya berkurang. Yang kedua, cadangan air dalam bedengan juga berkurang karena adanya tanaman tumpang sari. Demikian teman-teman petani, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan minta tolong diberi subscribe dan like atas kebaikannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.